Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Institut Masa Depan Indonesia, yang lebih dikenal sebagai Masa Depan Institut. Kita baru saja mendapat berita gembira karena KPU telah mengumumkan yang akan berlaga nanti 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Artinya, yang selama ini dikhawatirkan oleh masyarakat bahwa Anies akan dibuat terlempar dari arena sebelum pertandingan sudah batal. Nah, ini sebuah berita gembira. 3 pasang ini tentu punya tawaran kepada kita sebagai rakyat Indonesia yang akan memilih mereka nanti sebuah masa depan yang menyenangkan, yang sosial, adil, makmur, nyaman buat semua. Kalau mereka tidak menawarkan itu sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sejak dari pembukaannya. Jadi menciptakan negara adil makmur, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi tanah tumpah darah Indonesia dari serangan militer pihak luar maupun keserakahan bisnis yang berada di dalam negeri yang mungkin saja menjadi pasukan proksi bagi negara lain. Nah, ini tugas pemerintah. Dan inilah yang mestinya ditawarkan oleh para capres-cawapres ini kalau kita kasih amanat dia untuk mengurus kepentingan kita, untuk mengurus kesejahteraan kita. Dan oleh karena itu kita gaji mereka besar, memberi mereka fasilitas, juga pengawalan dan lain sebagainya, APBN, dan menguasai BUMN untuk mengelolanya untuk kesejahteraan bersama. Juga tambang, mineral, laut, sungai, daratan yang sangat luas untuk dikelola buat kita, bukan buat yang lain. Nah, 3 pasang calon ini adalah Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Keduanya dicalonkan oleh 3 partai, yaitu Nasional Demokrat, pimpinan Surya Paloh, PKS, dan PKB. Anies Baswedan sendiri tak punya partai, tapi Nasdem adalah yang pertama mengusungnya. Anies seorang modernis muslim yang taat, yang pernah duduk di kabinet sebagai Menteri Pendidikan, kemudian pernah menjadi Gubernur DKI Jaya. Dia juga mantan rektor Tamatan UGM
dan Amerika Serikat. Jadi banyak yang istimewa di sandangnya. Juga Muhaimin Iskandar. Dua-duanya ini adalah pasangan yang dianggap orang sangat serasi karena mengumpulkan seorang muslim modernis yang berprestasi, jujur, gagah, dan tidak korupsi. Sedangkan Muhaimin adalah seorang muslim dari kalangan Nahdien yang dianggap sebagai tradisionalis. Nah, kumpulan keduanya ini sangat bagus. Sedangkan PKS kita tahu, dan Demokrat dan bukan, maksud saya Nasdem dan PKS juga muslim modernis, dan Nasdem nasionalis sejati. Sama seperti partai Golkar, PDI Perjuangan, dan lain-lain. Nah, sedangkan Prabowo Subianto nomor 2, ya, Anies mendapat nomor 1. Sedangkan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, putra mahkota Presiden Jokowi, yang dianggap sebagai cloning dari Jokowi, yang sebagian besar pengamat menjadi muak. Seorang-orang milenial menyatakan diri muak terhadap keadaan ini karena memaksakan seorang wali kota Solo, anak presiden, untuk ikut berlaga sebagai calonnya Prabowo, calon wapresnya Prabowo Subianto, dengan mengakali konstitusi. Ini dianggap sebagai pelanggaran konstitusi berat yang memanfaatkan kekuasaan dan kekuasaan MK yang dipegang oleh pamannya. Ini menyakiti banyak orang dan membuat banyak orang, terutama dari orang-orang yang akan ikut berlaga ini, ketar-ketir. Ini didukung oleh Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Garda Republik, Demokrat, PBB sudah saya sebut tadi, PSI, dan Gelora. Ya, kita tahu Gelora dipimpin oleh Anies Mata dan Fahri Hamzah, yang pada periode terakhir, pada ujung periode dari DPR 2014-2019 memimpin sidang, melumpuhkan KPK dan menjadikan KPK sebagai bukan lagi lembaga extraordinary, tapi sebagai lembaga pemerintah biasa yang berada di bawah presiden, di bawah pemerintah. Ini menyebabkan yang awalnya kelihatan seperti oke-oke saja, kemudian dia menjadi alat menekan oposisi, dan semua yang berseberangan dengan dia dan punya kasus korupsi akan dikuliti, akan dikasuskan. Dan ini membuat oposisi mati. Dan kita lihat, ya, Golkar, PAN, Garda Republik tidak kita ketahui, tapi Golkar dan PAN, ya, kita ketahui bahwa tersandera oleh kasus. Akibat tekanan ini, mereka bisa dimasukkan ke dalam satu kolam, menjadi berudu semua bersama Gerindra. Dan Gerindra, Prabowo Subianto, yang kata orang banyak sudah kehilangan marwahnya sebagai oposan, sehingga dia menggantungkan diri, kata para pengamat Tempo dan lain sebagainya, kepada Jokowi, sehingga dia menerima, agar bisa menang, agar bisa menjadi penguasa, menerima Gibran Raka Buming Raka sebagai wapresnya.
Yang ketiga, Ganjar Pranowo Mahfud MD, ya, PDIP dan P3 berada di belakangnya. Dan ini mengatakan semua ketar-ketir, sebab Gerindra, ya, Prabowo bersama Gibran dianggap sebagai periode ketiga bagi Jokowi. Dan karena itu pemenangannya akan diusahakan mati-matian. Dan itu para pengamat, Tempo, dan lain sebagainya, dan politisi menganggap bahwa ini berbahaya buat perkembangan demokrasi di Republik. Nah, apa yang terjadi nanti? Kita sudah, Tempo dan para gerakan perubahan sudah mulai mendengungkan, ya, sebuah perlawanan yang luar biasa dari arus balik yang dulu merupakan pendukungnya, yang mengatakan kini muak. Gunawan Muhammad mulai ini, bekas pendukung Jokowi yang tidak bisa lagi menerima politik dinasti seperti ini yang dibangun terang-terangan dengan merusak tata negara. Dan dia bersiap untuk melawannya. Eros Jarod juga akan melawan ini dan mengatakan bahwa badut kok mau diwapreskan, belum waktunya. Silakan ikuti perkembangan ini. Jangan dilakukan pengkarbitan yang akan berbahaya nanti buat rakyat. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran, dan orang khawatir bahwa nantinya Prabowo cuma menjadi presiden boneka, bukan sebaliknya. Yang akan mengatur Republik adalah Gibran Rakabuming sang wapres, dengan arahan dari bapaknya yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Itu sebabnya Megawati mewanti-wanti, dan Hasto Kristianto mengatakan jangan lagi ada kecurangan. Presiden Megawati tidak boleh, harus pemilu dan pilpres ini harus langsung, umum, bebas dan rahasia, dan jujur dan adil. Tidak boleh ada intimidasi kepada rakyat pemilih. Ini peringatan dari seorang Megawati, ketua umum yang menjaga marwah negara ini sebagai negara demokrasi, menjaga Undang-Undang Dasar 45 supaya jangan ditukang-tukangi lagi. Dan ini sebagai penjaga konstitusi, Megawati, apalagi dia bekas orang dalam yang mengorbitkan Jokowi, layak didengar. Kekhawatirannya layak didengar. Karena bila aparat KPU, polisi, seperti sudah dilakukan oleh Kapolri, mengarahkan anak buahnya untuk mendukung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, ini sangat berbahaya. Tidak boleh terjadi. Apalagi masih ada 271 BLT, gubernur, bupati, wali kota, yang akan ikut meramaikan ini. Karena BLT ini diangkat oleh Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri, sehingga loyalitasnya akan ke situ, dianggap akan memenangkan pasangan yang didukung, yaitu Prabowo Gibran Rakabuming. Nah, kalau ini terjadi, ya masih ada lagi 52 juta suara pemilih, ya, DPT yang dianggap bermasalah, dan ini belum dituntaskan. Ini sebetulnya harus sudah terjadi sekarang sebelum tanggal Pilpres nanti. Dua pasangan Capres-Cawapres yang akan dirugikan kalau ini berjalan benar seperti itu adalah
pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, ya Amin, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan dirugikan. Maka dari itu keduanya ini harus mulai sekarang mencegah kemungkinan-kemungkinan dicurangi itu. Dan nanti ya ketika keadaan sudah panas dan rakyat memang sedang jatuh miskin, maka ada lagi yang dinamakan money politics akan terjadi. Menurut saya ini memang terlarang, tapi sudah biasa dilakukan dan selalu terjadi. Nah, saya mendengungkan kembali nasihat Gus Dur, apabila menjelang Pilpres atau sebelumnya Anda didatangi oleh pasukan amplop di pagi hari, beras dan lain sebagainya, maka kalian terima saja itu. Tapi ketika memilih, lakukan sesuai hati nurani Anda. Lihatlah pasangan-pasangan ini, siapa yang bisa membawa Anda merubah nasib Anda yang sekarang sedang terpuruk ini. Ada yang harus diperbaiki memang, tapi bila agenda perbaikan ini belum didengungkan, maka orang tidak tahu, orang menganggap sama saja pasangan ini. Pasangan ini harus kita tanya, mau dibawa kemana kita? Apakah pendidikan nanti, kalau Anies Baswedan Muhaimin Iskandar terpilih, akan gratis? Akan diguyur dengan beasiswa? Mampukah Anies Muhaimin Iskandar ya mengurangi kewajiban pembayaran cicilan utang dan bunga utang yang sekarang sudah mencapai 600 triliun lebih setiap tahun? Artinya hampir separuh dari pajak yang dipungut dari rakyat ini habis untuk membayar utang. Kita diperas oleh negara-negara luar, kreditor dan investor, ya, yang baik dalam negeri maupun di luar negeri. Memeras itu, dan keringat-keringat kita, balung-balung kita sampai jadi kering seperti ini. Di samping itu sudah, apakah bisa merubah ini? Artinya dana pendidikan yang dibutuhkan rakyat ini, apalagi di saat krisis, harus bisa diswitch dari pembayaran utang ini, ditukar tempatnya dengan anggaran pendidikan yang sekarang, yang sebetulnya diwajibkan 20% dari APBN. Nah, mestinya kalau APBN sekarang ini nanti 3.000 triliun, maka anggaran pendidikan harus mencapai 600 triliun kalau mau 20% sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang bisa dilakukan tidak usah aneh-aneh. Nego kepada investor, kepada kreditor, IMF, Cina dan lain sebagainya itu untuk mengurangi cicilan bunga utang dan cicilan utang karena rakyat memerlukan dana besar untuk pendidikannya. Kalau tidak, kita punya bonus banyaknya penduduk ini menjadi tidak berguna karena tidak terdidik dengan baik, karena SDM-nya jeblok, seperti yang selalu dilontarkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, bahwa kita tidak bisa, tenaga kerja Indonesia tidak bisa menangani itu, sehingga banyak impor tenaga kerja dari Cina, bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang kasar, yang cuma ngangkat batu, bikin jalan dan lain sebagainya, yang cuma mengeruk tambang. Ini tidak boleh dilakukan, harus dihentikan. Bisakah Anies, Prabowo atau Ganjar mengembalikan tenaga kerja yang sudah terlanjur diimpor ini dan dikasih KTP? Dan ini menjelang pemilu, habis pemilu harus selesai ini. Nah, apakah bisa orang-orang ini bersama Omnibus Law yang digarap paralel, ya, orang-orang Indonesia kehilangan peluang untuk bekerja di negerinya sendiri dengan gaji yang baik, karena kita telah mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri. Kita mengimpor, satu-satunya negara di dunia yang mengimpor sampai berjuta-juta.
karena dipack dengan investasi dan kredit. Ini menunjukkan lemahnya Kabinet Indonesia Maju dalam negosiasi dengan pihak luar, terutama yang memberi kita utangan. Nah, apakah pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar bisa mengatasi itu? Atau Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming? Mungkin tak bisa diharapkan karena dia akan meneruskan apa yang sudah berjalan ini. Impor pangan bisakah dihentikan? Sebab kalau cuma melanjutkan, maka ini akan berlangsung terus. Juga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD apakah akan membawa masa depan yang berbeda dengan apa yang sudah dibentuk oleh Jokowi selama 2 periode. Kalau orang-orang yang cuma akan melanjutkan saja, maka masa depan rakyat Indonesia, kalau pasangan ini menang, maka tidak akan ada perubahan nasib. Undang-undang Minerba, Omnibus Law, Undang-undang Keormasan, Undang-undang KUHP, Undang-undang Corona yang memasung DPR dalam urusan anggaran dan pengawasan. Ini apakah akan dicabut? Pasangan mana yang akan memberi kita masa depan yang lebih baik? Itulah yang Anda harus pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.